Berita dibuka di masa lalu Clark Kent. Di saat itu di rumah keluarga Kent, Clark yang masih belia diminta turun ke lantai bawah. Sementara Clark yang masih belia itu termenung sambil duduk di jendela kamarnya sambil menatap awan yang ada di langit. Oleh karena dipanggil Martha dan belum turun ke bawah, ibunya pun menduga ini karena anaknya sering bergaul dengan Pete Ross. Jonathan pun membela itu tidak mungkin gara-gara Pete Ross. Putra mereka mengabaikan panggilan ibunya. Nah, saat ini di masa sekarang Superman terbang di langit untuk menyelamatkan ancaman Livewire, yang selanjutnya Superman pun mengkonfrontasi wanita listrik itu dan berhasil dilumpuhkannya. Atas peristiwa itu diliput oleh seorang jurnalis, Dick Dixon, dan siaran berita itu ternyata dilihat juga oleh Lex Luthor yang sedang menjalani masa tahanannya. Sejak dia di penjara saat itu, di mana Lex Luthor sedang menikmati makan siangnya sambil melihat siaran berita tersebut, Lex Luthor si botak licin pernah berkata kepada dirinya sendiri bahwasannya dia pernah memberikan nasihat kepada Superman, namun Superman malah mengabaikannya. Kembali ke Superman yang menyerahkan Livewire ke aparat kepolisian, dia bertemu dengan Neo Kekoa, seorang kepala departemen kepolisian Metropolis yang baru, yang selama ini Superman hanya mengetahuinya dari Maggie Sawyer yang sekarang sudah berpindah ke Bloodhaven menjadi komisaris di kepolisian Bloodhaven. Kemudian Superman memfasilitasi pasangan yang baru menikah dari acara pernikahan sampai selesai. Beberapa saat kemudian Clark Kent kembali ke Daily Planet yang sedang menyusun beritanya. Dia dihampiri Jimmy Olsen yang mengatakan kepada Clark bahwa dia akan memperkenalkan pacar barunya. Namun tiba-tiba Lois Lane muncul dari ruangan kerjanya dan memanggil Jimmy Olsen maupun semua orang karyawan yang ada di sana. Dia menekankan kepada mereka bahwa berita pada setiap karyawan untuk tidak menunggu berita. Merekalah yang harus mengejar berita. Clark pun menenangkan Lois yang sekarang menjabat sebagai kepala editor Daily Planet dikarenakan Perry White sekarang ini terkena sakit jantung. Dan di saat mereka masih membahas tentang pekerjaan kantor, tiba-tiba pendengaran supernya si Clark Kent mendengar suara yang menyatakan ada bahaya di Metropolis. Si Clark Kent pun beralasan dia pergi ke kamar mandi, yang kemudian ternyata dia pun ke atas gedung sambil memantau apa yang terjadi di kota Metropolis. Yang dia lihat adalah seekor burung yang sedang terbang. Sambil mengenakan headset, dia pun dihampiri oleh Lois Lane. Clark Kent menyatakan dengan mendengarkan musik maka bisa membuat pikirannya menjadi segar. Menurutnya banyak yang telah terjadi sejak dia kembali dan dia berusaha untuk menemukan fokusnya. Dia tidak berguna tanpa Lois. Dia menjelaskan dia mendengarkan Lex Luthor yang sedang dipenjara, begitu juga dengan Bruce. Kemudian Jimmy Olsen muncul yang tidak sengaja melihat mereka berciuman. Jimmy pun memberitahu mereka ada serangan di gedung Lex Corp. Ternyata ancaman serangan itu adalah angin tornado berwarna biru dan merah. Clark yang berubah menjadi Superman terbang untuk mengatasi masalah itu. Angin tornado itu muncul di sekitar gedung Lex Corp dan Superman pun bergegas untuk mendekatinya. Namun yang membuatnya menjadi terkejut adalah dia melihat bahwa tornado tersebut terbuat dari robot nano dengan logo S-nya. Ternyata angin tornado itu telah mengubah bangunan menara LexCorp dengan menambahkan simbol Superman yang besar di atas gedung. Superman pun penasaran dan masuk ke dalam gedung LexCorp. Dia disambut oleh Mercy Graves yang memberitahunya bahwa Lex Luthor telah mengganti nama perusahaan menjadi Supercorp. Wanita itu kemudian mengajak Superman ke ruangan utama karyawan yang sedang bekerja. Para pekerja karyawan di Supercorp semuanya dengan mengenakan kostum berlogo S. Semua fasilitas yang ada di sana berhubungan dengan Superman dan hari ini LexCorp resmi diganti dengan nama Supercorp. Mercy Graves meminta Superman untuk menerima terobosan terbaru di abad ini. Setelah menampilkan hologram Lex Luthor dengan bentuk desain Jor-El, perusahaan itu diserahkan Luthor kepada Superman. Superman lah yang akan memimpin perusahaan Supercorp sehingga Superman juga dapat menggunakan sumber dayanya untuk melindungi bumi. Superman menolak dan mengatakan dia hanya akan menyerahkan kendali perusahaan kepada karyawannya. Tapi Mercy Graves mengatakan kepada Superman jika dia tidak menerimanya maka perusahaan itu akan dibubarkan dan efeknya hampir separuh orang di Metropolis akan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Superman pun kemudian terbang ke Pulau Stryker untuk menemui Lex Luthor si botak licin. Namun sebelum sampai di
tujuan yang dimaksud, dia malah diserang oleh parasit di tengah kota. Parasit pun kemudian memberitahu Superman bahwa rasa laparnya semakin kuat karena setelah seseorang memodifikasinya. Superman pun akhirnya berhasil mengalahkan parasit dan mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat membatalkan apapun yang dilakukan Luthor kepadanya dan mengembalikannya ke Star Labs. Namun ternyata parasit mengatakan kepada Superman sebenarnya bukanlah Lex Luthor yang melakukan modifikasi kepadanya, yang kemudian muncullah banyaknya cloningan parasit yang kecil terpisah dari tubuhnya. Mereka langsung menggerayang tubuh Superman dan Superman pun harus menghadapi mereka, yang berarti Man of Steel akan membutuhkan bantuan. Di suatu tempat yang tidak diketahui, Bizarro sedang dilakukan operasi oleh makhluk yang tidak diketahui. Di sana juga ada seseorang yang menyaksikan video rekaman. Di sel penjaranya, Lex Luthor memberitahu Superman bahwa beberapa musuh lamanya berada di balik semua serangannya. Dan di akhir edisi menampilkan entitas yang tidak dikenal yang bersiap untuk menghancurkan bumi. Seperti yang pernah dikatakan Jor-El, Krypton akan hancur dan orang asing itu menyatakan sama seperti halnya dengan bumi, dia akan menghancurkannya. Dan cerita pun bersambung.